taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ditetapkan dalam keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Islam, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Malam ini alhamdulillah puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak anugerah, banyak nikmat kepada kita semuanya. Dengan nikmatnya alhamdulillah kita kembali berjumpa, kembali berkumpul di Google Meet ini dalam rangka untuk mengaji bersama, untuk saling berbagi wawasan, memperkuat satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kenikmatan ini. Kemudian sholawat juga kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan ajaran Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, zaman ilmiah sekarang ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian, namun sebelumnya mari kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, semata-mata kita lakukan kebaikan ini hanya mengharap balasan baik, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya kita buka kitabnya, disiapkan buku alat tulisnya. Nanti ketika kita belajar, ketika kita mengaji, dicatat keterangan-keterangannya, diharokati kitabnya. Insya Allah sudah punya kitab semua ya. Udah berapa bulan ini? Mudah-mudahan sudah punya kitab semua. Ya. Bagi ikhwan, bagi teman-teman yang laki-laki, barangkali di kajian ini mau buka kamera, juga enggak apa-apa. Yang penting jangan buka speaker. Jangan buka speaker supaya kita tidak terganggu. Nah, silakan dibuka kitabnya. Kita baca matan. Baca matan terlebih dahulu. Dulu pernah saya sampaikan di awal kajian ini dibuka, tapi lupa. Kemarin ada yang mengingatkan saya. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Katanya mau itu Ustaz, mau baca matannya sebelum kajian dimulai. Tapi udah berapa pertemuan, sayanya lupa. Nggak ada yang mengingatkan. Nah, malam ini kita mulai pembacaan matan, baru nanti kita mulai melanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak kitabnya, kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala Allah ta'ala laisa kamithlihi syai'. Al-mahdudu 'inda ulama'it tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabiran wal haddu 'indahum huwal hajmu in kana saghiran wa in kana kabiran. Az-zarratu mahdudatun wal 'arsyu mahdudun wan nuru wadh-dhalamu war-rihu kullun mahdudun. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nuaim. Qala al-Imam Abu Ja'farin at-Tahawi al-mauludu sanata mi'ataini wa sab'atin wa ishrina hijriyatan wal mutawaffa sanata thalathimi'atin wa ihda wa ishrina hijriyatan
ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Wa qala aydan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makanin. Qala ba'dul masyayikhi alaika bitulis samti ya sahibal hijah litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Insyaallah nanti setiap kali kita akan mulai mengaji, kita baca seperti itu. Nah, kita baca terlebih dahulu supaya yang sudah hafal semakin kuat hafalannya, yang belum hafal ya mudah-mudahan cepat hafal. Nah, ada ulama yang mengatakan man hafizul mutun nalal funun. Man hafizul mutun nalal funun. Man hafizah, barang siapa yang menghafal al-mutuna, menghafal matan-matan kitab. Matan-matan kitab. Nalal fununa, maka orang tersebut akan mendapatkan berbagai macam funun. Funun ini ya fan-fan ilmu agama. Jadi para ulama mentaklif, mengarang banyak sekali kitab. Mulai dari yang terkecil, yang sedang, sampai yang besar. Untuk mencapai pemahaman di kitab-kitab yang besar, kita harus memulainya dari yang kecil. Ada ulama yang mengatakan barang siapa yang menghafal kitab-kitab kecil, matan-matan kitab, maka dia akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari kitab yang besar, dari fununnya itu. Insya Allah kitab ini sangat bermanfaat bagi kita jika kita mempelajarinya dan juga kita menghafalnya, insya Allah. Nah, silakan dibuka kitabnya. Kita sampai pada halaman, kalau di kitab saya halaman 13. Nah, suaranya jelas ya? Suaranya jelas atau kecil atau berisik? Coba ada yang menjawab pertanyaan saya. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Fa kullu hadhil ajrami laha haddun ay kamiyatun wa miqdarun. Diartikan, fa kullu hadhil ajrami, maka semua benda, semua bentuk-bentuk ini, fa kullu hadhil ajrami, maka semua bentuk-bentuk ini, laha haddun, itu mempunyai batasan. Itu mempunyai batasan. Ai kamiyatun wa miqdarun. Maksudnya batas ukuran. Had
Di sini kan bahasa Arab dijelaskan oleh muallif, oleh penyusun kitab apa yang dimaksud haddun. Dijelaskan ai kamiyatun. Kalau yang sudah terbiasa belajar kitab, itu biasanya kita akan mendapati lafaz atau kalimat ai. Ai. Kalau ada kalimat yang mungkin perlu diperjelas maknanya, maka biasanya ulama menggunakan ai. Haddun. Apa yang dimaksud had? Apa yang dimaksud had? Dijelaskan oleh beliau, ai kamiyatun wa miqdarun. Batas ukuran. Jadi setiap bentuk, setiap sesuatu yang berbentuk, ini semuanya ada atau memiliki batas ukuran. Mulai dari yang terkecil, yang sedang, besar, sampai yang paling besar, semuanya punya batas ukuran. Fahia, maka adapun bentuk itu, tahtaju, itu membutuhkan. Fahia, maka adapun bentuk, tahtaju, itu membutuhkan. Membutuhkan. Kepada siapa? Ilaman, kepada zat. Ilaman, kepada zat, khassasaha, yang menentukannya. Yang menentukannya. Yang menentukannya. Bihadzal miqdari, dengan ukuran ini. Bihadzal miqdari, dengan ukuran ini. Jadi manusia, contoh ya, manusia. Manusia itu kan mempunyai bentuk. Setiap yang mempunyai bentuk maka mempunyai ukuran. Saya manusia. Manusia ini punya bentuk. Ada bentuknya. Ada yang bentuknya ya teman-teman sudah sudah melihat sendiri antara satu manusia dan yang lainnya itu bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi ambil titik tengahnya, semuanya mempunyai batas ukuran. Maksudnya bagaimana? Setiap yang berbentuk, contohnya manusia, semuanya itu mempunyai batas ukuran. Mempunyai batas ukuran. Contoh saya ini mempunyai batas ukuran. Dan setiap yang mempunyai batas ukuran itu membutuhkan kepada siapa? Kepada zat yang menentukan benda tersebut, bentuk tersebut dengan ukuran itu. Saya ini kan punya ukuran. Saya berbentuk, saya punya ukuran. Saya ini membutuhkan kepada zat yang menentukan saya dengan ukuran ini. Bihadzal miqdar, dengan ukuran ini. Ada kawan saya, mungkin bentuknya lebih besar daripada saya, ukurannya lebih besar daripada saya. Ya, dia ini membutuhkan kepada zat yang menentukan orang tersebut dengan ukurannya itu. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang bentuknya lebih kecil, yang ukurannya lebih kecil, itu juga membutuhkan kepada zat yang menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham ya? Fala tasihhu laha al-uluhiyatu. Fala tasihhu, maka tidak sah. Fala tasihhu, maka tidak sah, laha, baginya. Laha, baginya. Bagi siapa? Bagi bentuk itu. Bagi bentuk. Bagi benda yang berbentuk itu. Fala tasihhu, maka tidak sah, laha, baginya, bagi bentuk. Apa yang tidak sah baginya? Al-uluhiyatu, sifat ketuhanan. Al-uluhiyatu, sifat ketuhanan. Jadi sesuatu yang memiliki sifat butuh kepada yang lain, al-ihtiyajiyah,
sifat butuh kepada yang lain, ini tidak sah dikatakan sebagai Tuhan. Sesuatu apapun itu yang mempunyai sifat butuh kepada yang lain, manusia ini kan punya sifat butuh kepada yang lain. Apapun itu, kalau mereka mempunyai sifat butuh kepada yang lain, maka tidak sah baginya sifat ketuhanan. Artinya apa? Tak sah dia menjadi Tuhan. Tak sah. Manusia ada bentuknya, ada batas ukurannya. Berarti dia butuh kepada yang menentukan ukuran tersebut. Siapa yang menentukannya? Allah Ta'ala. Tuhannya manusia itu. Maka manusia tak sah dikatakan sebagai Tuhan. Ada kaidah yang populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menetapkan bahwa sesuatu yang mempunyai sifat butuh kepada yang lain itu tak sah baginya sifat ketuhanan. Tak sah dikatakan dia sebagai Tuhan. Apa kaidahnya? Ulama mengatakan al-ihtiyajiyah. Al-ihtiyajiyatu tunafi al-uluhiyata. Silakan dicatat. Al-ihtiyajiyatu bisa nyatat apa enggak ini? Bisa ya? Nanti yang takut khawatir tulisannya salah bisa nanti ditanyakan kepada teman-temannya atau bisa ditanyakan di grup atau ke saya langsung. Al-ihtiyajiyatu tunafi al-uluhiyata. Al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Yang maknanya sifat membutuhkan itu menafikan sifat ketuhanan. Sifat membutuhkan itu menafikan sifat ketuhanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap sesuatu yang ada padanya sifat membutuhkan kepada yang lain, maka dikatakan, maka dia ini tidak sah menjadi Tuhan. Sekalipun mengaku Tuhan. Dari mana manusia itu butuh kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan? Dari mana, dari sisi mana manusia itu butuh kepada Tuhan? Di antaranya bahwa manusia itu mempunyai bentuk, mempunyai batas ukuran. Setiap yang mempunyai batas ukuran berarti dia ada yang menentukannya, ada yang memberi batas ukuran tersebut. Siapa? Tuhan, pencipta. Maka manusia ini butuh kepada zat yang menentukan mereka dengan bentuknya masing-masing. Bisa dipaham ya? Nah, kita lanjutkan. Innama tasihul uluhiyatu liman laisa lahu haddun ay hajmun bil marrati. Wa huwallahu ta'ala al-munazzahu an ayyakuna mahdudan. Innama melainkan tasihhu al-uluhiyatu, keabsahan, tasihhu, keabsahan sifat ketuhanan. Innama tasihhul uluhiyatu, melainkan keabsahan sifat ketuhanan liman bagi zat laisa lahu, yang tidak memiliki, laisa lahu, yang tidak memiliki haddun, ukuran. Haddun, ukuran. Ai hajmun, maksudnya bentuk. Ai hajmun,
maksudnya bentuk. Bil marrati, sama sekali. Bil marrati, sama sekali. Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Al-munazzahu, yang maha suci. Al-munazzahu, yang maha suci. Al-munazzahu, yang maha suci. An ayyakuna mahdudan, dari berupa, an ayyakuna, dari berupa sesuatu, mahdudan, yang mempunyai ukuran, dari berupa sesuatu yang mempunyai ukuran. Jadi ini sangat jelas. Masya Allah, para guru-guru kita, terkhusus Maulana Syekh Abdullahil Harari, dalam menjelaskan ilmu tauhid, dalam menjelaskan ilmu akidah, beliau sangat betul-betul perhatian, sangat betul-betul ada pada diri beliau kasih sayang kepada umat. Untuk menjelaskan tauhid itu beliau dari yang paling simple, kemudian naik satu tangga, betul-betul ada yang namanya tadrij. Tadrij itu apa? Ada sedikit demi sedikit. Mulai dari yang simple, kalau sudah paham ditambah lagi, ditambah lagi. Seperti itu. Ini yang semestinya bagi kita untuk belajar seperti itu. Dalam menyampaikan ilmu, bukan hanya akidah, bukan hanya tauhid, kita menyampaikannya itu harus dengan tadrij, sedikit demi sedikit. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Jangan langsung dikasih yang berat-berat, jangan. Tapi yang kecil-kecil, supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, setelah beliau mengatakan yang namanya bentuk itu tidak sah disebut sebagai Tuhan, karena tadi alasannya apa? Yang namanya bentuk atau benda ini butuh kepada yang lain. Butuh kepada mohon maaf ini. Siapa atas nama Bang Marzuki? Untuk dimatikan apa namanya? Ya. Selama wala mo sisaya. Kayak mana cara matikannya ini? Saya bukan adminnya. Kita mengulai kalang mau umusay. Teka lang po mo. Ini Bang Marzuki minta tolong dimatikan dulu. Ya. Nah, jadi setelah mu'alif penyusun kitab menyampaikan bahwasannya yang namanya bentuk ini tidak sah dikatakan sebagai Tuhan. Dengan alasan apa? Sesuatu yang mempunyai bentuk, dia itu mempunyai sifat butuh kepada yang lain. Kepada siapa? Ya kepada yang menentukan bentuk tersebut. Contoh saya nih, manusia. Manusia ini tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Karena manusia mempunyai bentuk, mempunyai batas ukuran. Tentu yang namanya manusia itu butuh kepada zat yang memberikan bentuk atau batas ukuran itu. Nah, jadi disimpulkan untuk lebih dipahami, setiap sesuatu yang mempunyai sifat butuh kepada yang lain, maka tidak sah baginya sifat ketuhanan. Lalu siapa yang sah baginya sifat ketuhanan? Innama tasihul uluhiyatu liman laisa lahu haddun ay hajmun. Ketuhanan ini sah. Ketuhanan ini hanya sah
bagi zat yang tidak mempunyai batas ukuran. Saya ulang. Sifat ketuhanan itu hanya sah. Hanya sah. Hanya sah bagi siapa? Bagi sesuatu atau bagi zat yang tidak mempunyai batas ukuran. Tidak mempunyai batas ukuran. Baik ukurannya itu kecil, sedang, besar, sangat besar, tidak berlaku baginya. Tak ada ukurannya. Tidak berlaku baginya ukuran. Tidak berlaku baginya batas. Tidak berlaku baginya bentuk. Siapa itu? Wa huwallahu ta'ala. Yaitu Allah Ta'ala. Yang tidak berukuran itu hanya Allah Ta'ala. Selain Allah itu pasti mempunyai ukuran. Makhluk semuanya itu mempunyai ukuran. Kemarin sudah sering kita sebutkan, ukuran itu ada mulai kecil, sedang, besar, sampai yang paling besar. Semuanya ada ukurannya. Nah, ukuran-ukuran itu semuanya siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Karena semua ukuran, semua bentuk diciptakan oleh Allah, maka mustahil sang pencipta, yaitu Allah, itu berupa apa? Berupa ukuran, mempunyai ukuran, mustahil. Allah yang menciptakan ukuran, masa iya Allah mempunyai ukuran? Katanya mukhalafatuhu lil hawadithi. Ya. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Maka kalau ciptaannya itu berukuran, berarti yang menciptakan tidak berlaku baginya ukuran. Bisa dipaham ya? Nah, al-munazzahu an ayyakuna mahdudan. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Maha suci dari yang namanya ukuran. Kenapa? Ya karena ukuran itu diciptakan oleh Allah. Sekali lagi, masa iya pencipta ukuran dirinya sendiri mempunyai ukuran? Ini mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaysa ma'nal mahdudi, kita lanjutkan. Walaysa ma'nal mahdudi makhsusan biman lahu hajmun saghirun. Bal man kana lahu hajmun kabirun fahuwa mahdudun aydha. Walaysa, walaysa dan tidaklah. Walaysa dan tidaklah. Ma'nal mahdudi, makna al-mahdud makhsuson, itu terkhusus. Dan tidaklah makna al-mahdud itu terkhusus biman, bagi sesuatu. Bagi sesuatu lahu yang mempunyai. Lahu yang mempunyai hajmun bentuk. Hajmun bentuk, soghirun yang kecil. Yang kecil. Bal melainkan mangkana sesuatu yang mempunyai. Bal mangkana lahu hajmun, melainkan sesuatu yang mempunyai bentuk kabirun yang besar, fahuwa mahdudun aidan, maka itu mahdud juga. Maka itu mahdud juga. Al-mahdud, ketika dikatakan al-mahdud, maknanya apa? Sesuatu yang berukuran. Haddun maknanya ukuran. Haddun maknanya ukuran. Kalau mahdudun sesuatu yang berukuran. Jadi yang namanya al-mahdud, yang namanya sesuatu berukuran, ini tidak terkhusus bagi yang ukurannya kecil saja, tidak. Jadi yang dikatakan al-mahdud bukan hanya sesuatu yang ukuran atau bentuknya kecil saja, itu tidak. Melainkan yang besar, ukurannya besar, bentuknya besar, itu juga dikatakan al-mahdud juga. Sesuatu yang berukuran. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya
Yang namanya al-mahdud itu artinya sesuatu yang mempunyai batas ukuran, yang mempunyai bentuk. Baik itu bentuknya kecil, atau sedang, atau besar, atau bahkan besar sekali. Sangat besar. Ya. Itu juga dikatakan al-mahdud. Nah, ini penjelasan yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Sudah jam berapa ini? Masih ada waktu ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini kita sudah selesai menjelaskan tentang sekilas macam-macam benda, pembagian-pembagian benda. Sekilas sudah dijelaskan. Setelah ini kita akan memasuki penjelasan tentang apa? Tentang sifat-sifat benda. Dulu pada pertemuan sebelumnya, secara umum yang namanya makhluk, yang namanya alam, itu terbagi menjadi berapa? Alam itu ada dua. Makhluk itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ajrom atau ajsam, benda. Yang pertama itu benda. Yang kedua a'rad, sifat benda. Jadi alam secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya ajsam, benda-benda. Yang kedua itu a'rad. A'rad itu apa? Sifat benda. Contoh manusia nih. Manusia ini kan alam. Manusia itu kan makhluk. Bendanya ini namanya ajsam, namanya jisim, benda. Nah, di dalam manusia itu sendiri ada yang namanya a'rad. Ada yang namanya sifat-sifat benda. Kita jelaskan. Wa ammal a'radu faya sifatul ajrami. Wa ammal a'radu, dan adapun a'rad, wa ammal a'radu, dan adapun arti a'rad atau makna a'rad, fahiya sifatul ajrami, yaitu sifat-sifat benda. Ajram jamak dari jirmun. Kalau ajsam jamak dari jismun. Kalau hujum jamak dari hajmun. A'rad artinya adalah sifat-sifat ajram, sifat-sifat benda. Seperti apa? Kal harokati, seperti bergerak. Kal harokati, seperti bergerak. Wasukuni, dan diam. Wasukuni, dan diam. Wasukuni, dan diam. Ini yang belum dapat PDF-nya bisa lihat di grup ya. Di grup Mia ada, di grup saya pribadi juga ada. Silakan yang belum punya kitabnya biar kita sama-sama menyimak. Nah, kita lanjutkan. Kal harokati was-sukuni. Kal harokati, seperti bergerak. Was-sukuni, dan diam. Walauni, dan warna. Wattu'umi, dan rasa. Tu'um jamak dari ta'mun. Wa nahwi dzalika, dan selainnya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Itu yang namanya a'rad, sifat-sifat benda seperti itu. Fal ajramu, maka adapun benda-benda, min sifatiha, di antara sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat benda itu apa? Al-harokatu. Al-harokatu, bergerak. Bergerak. Tahu ya bergerak ya? Tak usah dicontohkan. Bergerak. Was-sukunu, dan diam. Seperti yang mungkin teman-teman sedang lakukan. Sekarang diam. Nah, ada yang sedang kepalanya geleng-geleng. Nah, itu harokah itu namanya. Harokah, bergerak.
Yang diam saja itu namanya sukun. Diam. Ba'dul ajrami, sebagian benda, daiman mutaharrikatun. Nah, sebagian benda daiman mutaharrikatun, senantiasa bergerak. Benda itu kan banyak tuh. Ada benda yang punya ruh, ada benda yang tak punya ruh. Seperti pohon, pohon itu benda tapi nggak punya ruh. Batu, yaitu benda tapi nggak punya ruh. Manusia, ya benda tapi punya, ada ruhnya. Nah, sebagian benda itu ada kalanya daiman mutaharrika, senantiasa bergerak. Contohnya apa? Wahyan nujumu, yaitu bintang. Yaitu bintang-bintang. Hatta najmul kiblati. Sampai najmul kiblah. Najmul kiblah itu apa? Bintang yang dijadikan sebagai cara seseorang mengetahui arah kiblat. Najmul kiblah itu maksudnya bintang yang dijadikan alat untuk mengetahui arah kiblat. Biasanya para nelayan. Nelayan itu kalau zaman sekarang iya sudah ada kompas, ya kan? Sudah ada kompas. Zaman dulu payah, susah untuk mengetahui arah kiblat. Ya mungkin kalau siang masih bisa lah, ada matahari, ya kan? Untuk mengetahui arah ini timur, arah ini barat, ada yang namanya matahari. Kalau nampak matahari itu di depan kita di waktu pagi semisal, berarti depan kita apa? Timur. Kanan kita berarti apa? Selatan. Kiri kita berarti utara. Belakang kita adalah barat. Kalau di sore hari, berarti di belakang kita timur. Dan seterusnya seperti itu. Ini waktu siang. Tapi kalau malam, kita berpatokan dengan apa? Lah inilah, ada yang namanya najmul kiblah. Najmul kiblah ini biasa dipakai oleh orang zaman dulu, bahkan zaman sekarang juga, untuk mengetahui arah kiblat. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Nah, sebagian benda dikatakan oleh penyusun kitab itu selalu bergerak. Selalu bergerak. Bahkan bintang, yaitu bintang. Bendanya ini adalah bintang. Yang dikatakan selalu bergerak adalah bintang. Bahkan bintang yang dijadikan sebagai alat untuk menetapkan arah kiblat itu pun bergerak terus. Lakin akan tetapi harakatuhu bati'atun fi makanihi. Akan tetapi pergerakan dari bintang kiblat ini bati'atun. Bati'ah apa? Lambat. Bati'atun lambat. Fi makani, pada tempatnya. Pada tempatnya. Jadi nggak berputar-putar dia. Ada bintang, kata guru saya, kata salah satu syekh, bintang itu ada yang bergeraknya bukan ke kanan kiri, tapi hanya atas bawah. Ada bintang yang bergeraknya seperti itu. Nah, jadi najmul kiblah ini nampaknya secara kejauhan itu nggak bergerak, ada di tempat itu terus. Tetapi ternyata bintang ini juga mengalami pergerakan, yang pergerakannya itu terus menerus, sekalipun pergerakannya bati'atun. Bati'ah, dia itu lambat pergerakannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ba'dul ajrami daiman sakinatun. Dan sebagian benda daiman sakinatun. Dia selalu diam. Kalau tadi senantiasa apa? Bergerak, yang sekarang senantiasa diam. Contohnya apa? Kasamawati sab'i. Seperti 7 lapis langit.
kasamawati sam'i, seperti 7 lapis langit. Wa ba'dul ajrami, dan sebagian benda marratan sakinatun wa marratan mutaharrikatun. Terkadang dia sakinah, diam, terkadang dia itu bergerak. Contohnya kal insani, seperti manusia. Kal insani, seperti manusia. Wal malaikati, dan para malaikat. Wal jinni, dan jin, para jin. Wal bahaimi, dan hewan, dan para hewan, hewan-hewan. Nah, jadi itulah macam-macam sifat benda. Di antara benda ada yang senantiasa bergerak, ada yang senantiasa diam, ada kalanya ada benda itu terkadang diam, terkadang bergerak. Seperti kita ini manusia. Maka setelah kita mendengarkan penjelasan ini, bisa kita simpulkan Allah Ta'ala adalah pencipta benda. Sifat benda juga diciptakan olehnya. Manusia diciptakan oleh Allah, sifat manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka manusia adanya dengan benda, ya, manusia adalah benda, maka dari itu Allah bukanlah benda. Manusia punya sifat-sifat benda. Manusia itu sendiri benda, mempunyai sifat-sifat benda. Diciptakan semuanya oleh Allah Ta'ala. Maka kesimpulannya apa? Allah bukan benda, Allah juga bukan sesuatu yang mempunyai sifat-sifatnya benda. Allah tidak bersifatan dengan sifat-sifatnya benda. Di antara sifat benda itu apa? Diam dan bergerak. Diam dan bergerak. Maka dari sini kita bisa mengetahui kesalahan ucapan atau bahkan keyakinan sebagian orang yang katanya apa? Allah itu naik dan turun. Pernah dengar itu kan? Ada sebagian orang mengatakan apa? Allah di sepertiga malam naik dan turun. Turun dari langit ke bumi, dari langit ke bumi. Turun dari atas ke bawah. Ini gerak apa tidak ini? Ya bergerak. Itu namanya bergerak. Padahal barusan kita jelaskan yang namanya bergerak adalah termasuk sifat benda. Orang yang demikian sudah menyatakan bahwa Allah itu benda. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bisa menjadikan orang tersebut imannya rusak, keluar dari agama Islam. Ada diceritakan di dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi, karangan salah seorang ulama yang bernama Ibnul Muallim Al-Qurashi. Beliau itu menukil perkataannya sahabat Ali Ibnu Abi Thalib, bahwa suatu ketika sahabat Ali mengatakan, sayarji'u qaumun min hadhil ummati inda qtirabis sa'ah kuffaron, kata beliau. Kata sahabat Ali apa? Sayarji'u qaumun min hadhil ummati inda qtirabis sa'ati kuffara. Qala rajulun ya amiral mu'minin kufruhum bimaza abil ihdathi am bil inkari, faqal bal bil inkar yungkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha'i. Nah, ini maknanya ini. Kita artikan. Kata sahabat Ali, sayarji'u qaumun, akan kembali, sayarji'u, akan kembali, qaumun, oleh sekelompok orang, oleh sekelompok kaum, min hadhil ummati, dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada sekelompok umat
ada sekelompok kaum dari umatnya Nabi Muhammad itu akan kembali. Kapan? Ingda iqtirabi sa'ati. Ketika mendekati hari kiamat. Kita sekarang ini sudah di akhir zaman. Sudah dekat dengan hari kiamat. Kata sahabat Ali, dari umatnya Nabi Muhammad ada sekelompok kaum yang akan kembali. Kembali menjadi apa? Kuffara. Akan kembali menjadi orang-orang yang kufur. Tidak beriman lagi kepada Allah. Sudah dikabarkan oleh sahabat Ali seperti itu. Di akhir zaman nanti, sebagian orang dari umatnya Nabi Muhammad akan kembali menjadi orang-orang kafir. Nah, kemudian qala rajulun, ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Ali, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang iman, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, kufruhum bimadza?" Kekufuran mereka ini disebabkan apa? Kok bisa mereka yang tadinya beriman kembali menjadi kufur? Kufurnya disebabkan apa? Ini awas, hati-hati. Kata beliau, kata laki-laki ini apa? Ambil ihdathi, ambil ingkar. Kekufuran mereka itu disebabkan merintis perbuatan yang baru atau disebabkan oleh pengingkaran. Bil ihdath, ambil ingkar. Kekufuran mereka disebabkan apa? Yang pertama, kata laki-laki ini, disebabkan oleh merintis perbuatan yang baru atau dikarenakan mengingkari. Faqala, sahabat Ali menjawab, bal bil ingkar. Bal bil ingkari. Kekufuran mereka disebabkan mengingkari. Bukan karena merintis perbuatan baru, bukan. Tapi apa? Disebabkan mengingkari. Mengingkari apa? Yungkiruna khaliqahum. Mereka mengingkari penciptanya. Tak lagi beriman, tak lagi percaya kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta mereka. Tak lagi percaya kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang menjadi titik pembahasan kita. Kata sahabat Ali, fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Kemudian mereka mensifati Allah Ta'ala bil jismi, dengan benda, wal a'dha'i, dan anggota badan. Mereka mengingkari Allah Ta'ala, kemudian mereka mensifati Allah Ta'ala dengan benda, meyakini Allah sebagai benda dan anggota-anggota badan. Ini bahaya. Ini siapa yang mengatakan? Sahabat Ali. Beliau menghukumi orang yang mengatakan Allah itu benda, maka bukan lagi sebagai orang yang beriman. Imannya rusak, keislamannya rusak. Ya. Maka orang yang demikian wajib baginya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Itu penting untuk kita pelajari bahwa yang namanya makhluk itu ada kalanya benda, ada kalanya sifat benda. Yang benda diciptakan oleh Allah, yang sifat benda juga diciptakan oleh Allah. Maka karena Allah pencipta itu semua, maka mustahil Allah berupa benda, mustahil Allah berupa sesuatu yang berukuran, mustahil Allah bersifatan dengan sifat-sifat benda. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, tapi kalau kita sholat itu kan ada takbir katanya. Atau kalau kita di hari raya, kita mengumandangkan takbir. Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Nah, itu akbar maksudnya apa? Maha besar. Maksud maha besar itu apa? Kalau ada orang yang bertanya kepada kita seperti itu, Allahu Akbaru
ini bukan artinya Allah Maha Besar dari segi ukuran. Awas ya. Ketika dikatakan Allahu Akbaru, itu bukan artinya Allah Maha Besar dari segi ukuran. Melainkan yang dimaksud Allahu Akbaru seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Lughawi Muhammad Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, kitab bahasa Arab, kamus bahasa Arab yang jumlahnya berjilid-jilid besar. Beliau mengatakan Allahu Akbaru min kulli syai'in ay a'zamu. Nah, ini maknanya. Fahudhifa liwuduhi ma'nahu. Kalau dikatakan Allahu Akbar, itu maksudnya apa? Allah Maha Besar ya, dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu zat yang paling agung. Zat yang paling agung. Paling tinggi kedudukannya. Ya. Bukan artinya Allah besar ukurannya, bukan. Bukan. Tapi kedudukan derajat itunya, derajat Allah itu sangat agung. Itu yang dikatakan Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Kata beliau, fahudhifa liwuduhi ma'na. Jadi ungkapan Allahu Akbar itu sebetulnya ada terusannya. Allahu Akbaru min kulli syai'in. Ada lanjutannya. Allahu Akbaru min kulli syai'in. Lah, lanjutannya itu min kulli syai'innya itu dihapus, tidak diucapkan. Kenapa? Liwuduhi ma'nahu. Karena sudah karena kejelasan maknanya. Orang-orang Arab itu sudah paham. Ketika dikatakan Allahu Akbar, ya maksudnya apa? Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Bukan artinya, sekali lagi, bukan artinya Allah Maha Besar dalam segi ukuran. Kenapa? Karena ukuran itu mustahil ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jika ada pertanyaan, karena waktunya sudah lewat dari yang sudah ditentukan, biasanya setengah 9, jam 8.30 kita sudah selesai, tapi ini berlebih sampai hampir 10 menit. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman catat dulu, ditulis dulu. Insya Allah jika masih diberi kesempatan hidup, kita berjumpa lagi nanti di pertemuan yang akan datang, di malam Ahad yang akan datang. Nanti yang ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kajian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan atau untuk mempelajari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbu wa yardah. Kita cukupkan dengan baca tahlil 1 kali, salawat dan istighfar 1 kali. Nuhallilu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Amin, Amin. amin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.